pemandangannya luas, lalu dibawa ke tengah, membalik ke tengah lagi, gol. Bola masuk, nomor 11, Yu Genwei mencetak gol. 0-3. Di sini. Jangan lihat bukan nostalgia tapi sepak bola sekarang menyebalkan. Dulu waktu untuk timnas sudah habis, sekarang waktu untuk antar makananmu juga habis. Klub Jaya Raya menyelenggarakan seleksi pelatihan muda Kota Samudra, pemenang bisa ikut uji coba tim provinsi. Kenapa lambat? Cepatlah, kalau timnas masih ada harapan tidak akan butuh kurir sepertimu. Baik. Hei Mas Rizky, Bukannya itu si bocah dari lapangan liar minggu lalu? Ya ampun, benar dia. ternyata dia kurir. Hari itu dia mengecoh Mas Rizky hampir jatuh. Aku kira dia pemain profesional. Kurir ambil bola itu dan berikan padaku, aku kasih 100.000. 500.000. Ambil dong, kamu kerja 2 hari juga nggak dapat 500.000 kan? Mas Rizky murah hati. Kenapa tidak kenal? Minggu lalu di lapangan bukannya kamu jagoan. Maaf ya anak buahku, ini ceroboh sampai pesananmu tumpah. Uang ambil bola plus ganti pesananmu, cukup kan? Oh iya, plus biaya perbaiki motormu. Orang miskin, ganti ruginya sudah cukup. Ayo kawan-kawan. Berhenti! Berhenti. Kenapa? Merasa uangnya kurang? Baik, Kamu yang tentukan harganya. Bagaimanapun orang sepertimu, martabat juga punya harga pasar. Uang sebanyak ini di lantai. Masih belum cukup untuk kamu pungut? Kurang? Kalau begitu berlututlah, gue tambah 500 lagi. Dasar tukang antar makanan, sehari bisa dapat berapa? Mas Rizky lempar segini aja, cukup buat kamu lari sebulan. Jangan bilang begitu, dia juga punya mimpi. Setelah mengantar makanan, sekaligus mimpi jadi pemain bola profesional. Siapa ini? Cari pukul. Kakiku! Gila, akurat banget. Itu dia. Yang minggu lalu di lapangan liar itu. Aku lumpuhkan kamu. Hentikan, apa yang kalian lakukan? Kalian sudah keterlaluan. Apa yang kalian lakukan? Pelatih Joko, kami hanya bercanda. Aku tidak melapor polisi. Ini untuk menyelamatkan muka tim pelatihan. Jika ada lagi kali berikutnya, aku sendiri yang akan memasukkan kalian. Kembali dan beritahu ayahmu, pusat pelatihan bukanlah halaman belakang rumahmu. Nak, kamu tidak apa-apa. Siapa yang mengajarimu teknik bermain? Tidak ada yang mengajari. Anak orang miskin tidak punya pelatih. Mereka sedang mempermalukanmu. Kamu masih... Makan harus diganti, mobil harus diperbaiki. Yang kotor adalah mereka, bukan uangnya.
Sosok ini kenapa begitu familiar? Apakah kamu melihat tendangan bola itu dengan jelas? Tidak jelas. Aku hanya melihat Rizky jatuh. Aku mau posting status. Klub kehormatan sepak bola. Pak Wijaya, ada masalah di pusat pelatihan remaja Tuan Muda Rizky dipukul orang. Ada apa? Seorang pengantar makanan. Sekarang sudah menyebar di seluruh kalangan pelatihan remaja. Semua orang melihatnya, lihat sendiri. Segera selidiki bocah ini nama keluarganya, Lin. Pak Wijaya, apa yang harus diselidiki? Selidiki semuanya, dari lahir sampai sekarang, semua hal. Terutama keluarga dekatnya. Baik, segera saya lakukan. Budi Santoso. Ternyata dia anakmu. Aku dulu bisa menghancurkanmu, hari ini juga bisa menghancurkanmu, anak pengantar makanan ini. Kenapa pulang cepat hari ini? Ada apa dengan motornya? Banyak banget. Dari mana? 1, 2, 3, 4.300. Berapa pesanan yang kamu antar hari ini? Bisa dapat sebanyak ini? Kamu nggak melakukan hal buruk, kan? Biaya perbaikan motor sekitar 600. Sewa rumah 1.500. Biaya obat 300. Sisanya saya simpan buat modal nikah kamu. Pak, saya ingin ikut seleksi sepak bola kota bulan depan, tidak bisa. Saya belum selesai bicara. Tidak usah bicara kalau soal sepak bola. Tidak bisa. Setiap hari sebelum subuh saya sudah pergi ke pasar beli barang malamnya, jualan di pinggir jalan, dikejar-kejar Satpol PP, kamu malah nggak mau hidup tenang. Mau main bola nggak berguna itu. Kalau lulus seleksi ini bisa masuk tim pelatihan remaja provinsi. Nanti ada kesempatan main profesional. Profesional? Apa profesional bisa bayar sewa rumahmu? Bisa beli obat buat saya? Lihat motor reyotmu ini, benerin aja bisa habis ratusan ribu. Antar makanan memang capek, tapi setidaknya setiap bulan bisa dapat uang tunai. Main bola nantinya juga bakal sama seperti saya jualan sayur buat hidup. Berbeda, saya beda dengan bapak, saya bisa berhasil. Berhasil apanya? Itu mah mainan orang kaya keluarga kita ini, kondisinya bagaimana kamu tahu? Aku bilang sama kamu, Arif, urusan ini jangan harap. Belikan saya koyo 2 bungkus lagi, kaki saya sakit lagi. Saya harus ikut. Berani? Kalau kamu berani daftar, jangan akui saya sebagai bapak. Aku nggak punya anak yang nggak beneran ini. Timbang 2 tomat. Siap, baru diambil pagi ini, masih segar. Itu dia. Jangan beli. Ah, sayurnya beracun. Setelah makan, diare seharian. Masih sakit sekarang. Hei, Mbak, jangan pergi dong. Orang tua, ganti rugi. Nah, sayur saya ini semua baru masuk pagi ini. Sangat segar, tidak mungkin beracun. Wajahmu kok familiar sekali. Ini bukan yang terkenal. Budi Santoso dulu terkenal banget, katanya main bola curang, kakinya patah karena dipukul. Oh iya, makanya wajahmu familiar. Pincang, dulu main bola curang, dapat banyak uang haram ya. Sekarang kok nasibmu begini?
Ambil apa? Cepat ganti rugi. 1.000, kurang 1 sen pun tidak bisa. Anak nakal. Berani kau pukul aku? Arif, jangan main tangan, jangan main tangan. Aduh, jangan pukul. Di sekitar ada yang lihat. Kalau pukul lagi, aku lapor polisi. Baik, Mau pura-pura jadi anak baik ya? ku dengar anakmu jago main bola. Ayo, Juggling bola 5 menit. Bola jangan jatuh. Aku tidak akan suruh bapakmu bayar. Dan aku beli semua sayurnya. tapi kalau bolanya jatuh, kamu dan bapakmu yang pincang bersama-sama berlutut minta maaf dan ganti rugi 2.000 untuk biaya obat. Aku bayar, aku bayar. Jangan menyusahkan anak. Pak, kenapa bapak begitu pengecut? Wah, dia jago banget ya. Sudahlah, kuanggap kau hebat. Mau macam-macam sama dia, tanya dulu sama kita. Bola belum jatuh. Sayurnya kau beli semua. Kau memang hebat. Lari cepat sekali, sayurnya tidak diambil. Berapa pesanan yang kau antar hari ini? Bisa dapat sebanyak itu, sewa motor sekitar 600, sewa rumah 1.500, obat 300, itu mainan orang kaya. Kau tahu sendiri kondisi keluarga kita. Cepat ganti rugi. Pak, pertandingan sepak bola itu, aku gantikan kau, kehormatan yang kau hilangkan, aku yang akan menangkan kembali. Kol 3,5 per setengah kilo. Baru dipetik dari kebun. Sayurnya bagus tapi akarnya busuk. Meski dicuci berkali-kali tetap tidak layak saji. Lama tidak jumpa Pak Budi. Anakmu punya tendangan bagus. Jangan sentuh dia. Dulu kita suka sekali makan ini. Barang sebagus apapun, kalau aku mau injak bisa hancur. Anakmu juga sama. Jangan tegang, aku hanya ingin melihatmu. Beberapa jalan sudah kau lalui. Jangan biarkan generasi berikut melewatinya lagi. Bagaimana kakimu patah? Apa kau tidak sadar? Bersambung. Cepat. Sentuhan kaki bagus. Tapi tidak paham taktik. Akhir-akhir ini ada turnamen 5, lawan 5 gelap di pinggiran kota. Menang 1 pertandingan setara dengan 2 tahun kamu antar makanan. Uang kotor tidak saya sentuh. Hei nak. Gerakan memotongmu tadi, yang menggunakan sisi luar kaki, siapa yang mengajarimu? Latihan sendiri. Ayahmu? Apakah Budi Santoso? Ayahmu apakah Budi Santoso? Tutuplah Pak, besok datang lagi. Budi, Bagaimana kamu menemukan tempat ini? aku bertemu anakmu. Anak itu sama seperti kamu waktu muda, bahkan lebih baik darimu.
Budi, bibit bagus seperti ini tidak boleh disia-siakan. Dia harus pergi ke pelatihan remaja provinsi, masuk tim nasional, bermain sepak bola sungguhan. Dulu saat kakiku patah, kamu di mana? Saat istriku pergi, kamu di mana? Sekarang bilang tidak boleh disia-siakan? Suara tawa orang-orang malam itu. Sudah kudengar selama 18 tahun. Budi, maafkan aku. Dia adalah anakku, satu-satunya nyawaku. Dulu aku pikir bisa bermain bola seumur hidup. Pikir bisa membawa tim nasional ke Piala Dunia. Tapi ternyata kakiku patah, keluarga juga hancur. Aku tidak bisa membiarkan dia mengikuti jejakku. Berakhir pincang jual sayur. Nasib istri pergi anak cerai. Dalam dirinya mengalir darahmu. Yang dia mainkan adalah bola yang dulu tidak selesai kami mainkan. Kamu tidak membiarkan dia main bola, itu bukan melindunginya. Itu membunuh sepak bola Hwaguo, harapan murni yang terakhir. Pergilah. Jangan datang lagi nanti. Jangan cari Lin Feng lagi. Peserta yang sudah mendaftar, silakan ambil nomor urut di depan, lalu menuju area yang ditentukan untuk tes. Nama? Rizky Lim. Kamu mau apa? Berkas tidak lengkap, Kurang apa? kurang surat rekomendasi, kurang riwayat pelatihan remaja, kurang arsip tes fisik. Tidak disebut di pengumuman. Pengumuman itu untuk orang normal. Karena ayahmu, kamu ada dalam daftar risiko. Bukan aku yang melarangmu. Meski isi formulir, kamu tetap tidak lolos verifikasi. Jangan halangi yang lain. Selanjutnya. Kalau sistem tidak menerima, aku yang menjamin. Kalau dia kenapa-kenapa, aku yang bertanggung jawab. Pelatih Joko. Aku paham pikiran ayahmu. Dia melarangmu karena takut kamu mengulangi kesalahannya. Tapi kamu sama seperti dia dulu. Kamu terlahir untuk sepak bola. Mulai sekarang, latihan bersamaku. Aku yang akan melatihmu langsung. Bibit bagus seperti ini kalau sampai sia-sia di lapangan liar, aku akan mengecewakan sumpah yang dulu kuucapkan dengan ayahmu dan juga mengecewakan baju olahraga yang kupakai seumur hidup ini. Tapi aku punya satu permintaan berlatih sepak bola denganku ini, jangan sampai ayahmu tahu. Arif, ayahmu kecelakaan. Sudah dilarikan pakai ambulans. Kok panik? Hanya masalah kecil. Penyakit lamanya kambuh. Istirahat 2 hari sembuh, tidak apa-apa kok. Keluar. Lihat sini, tempurung lutut dulu patah, tidak dipasang kembali. Hampir 20 tahun, jadi terbelah 2. Tulang rawannya sudah habis. Sekarang tulang langsung bergesekan, pasti sakit kaki mengecil karena takut digunakan. Atrofi karena tidak dipakai. Apa bisa disembuhkan, Dok? Bisa, tapi operasinya besar. Perlu memotong tulang yang menyambung dengan posisi salah, lalu dipasang ulang. Permukaan sendinya sudah rusak. Harus diganti dengan sendi lutut buatan atau fusi sendi. Biaya kedua opsi hampir sama, BPJS bisa menanggung sebagian, tapi implan dan alat habis pakai mahal sendiri, totalnya sekitar 100 juta rupiah. Kamu harus siap mental. 100 juta? Ini untuk biaya rawat inap dulu, untuk operasinya aku cari cara lain. Jangan mikir yang aneh-aneh. Jangan ambil jalan sesat. Arif, aku sudah cari tahu. Pertandingan sepak bola 5 lawan 5 ilegal di pinggiran kota. Pendaftaran ditutup besok. Tidak.
Tidak bisa Arif, realistis aja. Pikirkan biaya operasi Pak Liem. Kami sudah sepakat menemanimu main. Menang pertandingan langsung dapat uang tunai 100.000. Biaya operasi Pak Liem tercukupi, Arif kami pemain jalanan. Tapi kami tidak takut tabrakan atau jatuh. Tempurung lutut dulu patah dan tidak kembali ke posisi semula. Maaf, Ayah. Aku tahu, bermain bola ilegal itu penghinaan terhadap sepak bola, tapi aku tidak bisa kehilanganmu. Aku akan pergi. Pertandingan ini. Aku harus main. Hadiah 100.000 ada di sini. Arif, ku dengar ayahmu dirawat di rumah sakit menunggu uang untuk hidup, sayang sekali. Kau dan ayahmu seumur hidup jadi kurir makanan, jualan di pinggir jalan, banting tulang. Seumur hidup, pernah lihat uang sebanyak ini? Kalau kalah tidak usah bayar ganti rugi, tinggalkan satu kaki saja. Lagi pula ayahmu sudah pincang, tambah satu anak laki-laki pincang jadinya pas. Wasit, itu pelanggaran. Itu jelas menarik. Kontak wajar. Lanjutkan pertandingan. Hanya segitu kemampuannya. Berani-beraninya datang dan jadi korban. Makanya, pemain jalanan nggak akan bisa bersaing. Buang-buang waktu saja. Sedikit tarikan saja jatuh. Bapakmu yang pincang itu dulu. Ketimpa pipa besi aja diam saja. Kamu lebih payah. Lagi. Kamu buta, sengaja ya? Kalau nggak mau main, pergi sana. Jangan cari masalah di sini. Anak orang pincang bisa apa? Mending menyerah sekarang, biar nggak tambah sakit. Babak pertama udah nggak bisa berdiri. Kukira kamu mewarisi sedikit kemampuan bapakmu. Babak kedua, aku akan target kaki cedera kamu. Hadiah 100.000 pasti jadi milikku. Kamu akan kehilangan satu kaki. Untuk bantu bapakmu yang pincang jualan, cocok banget. Masih bisa main nggak? Sekarang menyerah dan pergi masih sempat. Jangan memaksakan diri sampai mati. Aku nggak menyerah. Keras kepala sekali. Nanti kalau kakinya patah, dia pasti nangis. Memaksakan diri terus, cari sengsara sendiri. Mustahil. Sekelompok pemain bola liar yang nggak berguna, kok bisa masuk ke gawang gue? Mantap, Arif. Tembakan dari tengah lapangan, gila sih. Para pemain liar ini. Kok tiba-tiba jadi kuat banget? Para payah, bahkan tukang delivery makanan, nggak bisa nahan, ganti orang. Tim kami minta time out. Stop waktu 10 menit. Kedua tim keluar lapangan untuk istirahat. Siapa saya? Aku Rizky Pratama. Bintang dari pelatihan remaja Binhai, tim semi-profesional yang saya latih. Mana mungkin kalah sama pengantar makanan miskin. Kalau kalah hari ini, aku jadi bahan tertawaan seluruh kalangan. Muka ini nggak bisa aku jatuhkan. Jangan maksa. Kamu menyerah sekarang, 100.000 langsung aku kasih. Aku tambah lagi 100.000, nggak usah mati-matian. Anggap saja ini pemberian dariku untuk biaya pengobatan bapakmu yang lumpuh. Cukup terus terangkan, lipat 2 dari bonus. Mulai sekarang, di lingkaran sepak bola Binhai, nggak ada yang berani ganggu kamu. Gimana? Sepak bola nggak bisa dibeli dengan uang. Jangan cari malu. Aku cari muka sendiri.
Baiklah. Karena kamu memang cari mati, aku akan segera mengabulkan. Patahkan kakinya, 50.000 per orang. Wasit, ini nggak ditiup, wasit curang. Ini jelas-jelas mengincar. Nggak bisa main bola begini. Sampah, semuanya sampah. Arif, Anak ini menang. Tapi menangnya sangat tipis. Mantap! Umpan Arif tadi keren banget. Pelatih Joko. Kamp pelatihan remaja Kota Samudra. Babak seleksi terakhir, aku sudah menyisikan 1 slot langsung untukmu. Lapor hari Senin depan. Gila, kamp pelatihan remaja. Arif, kamu bakal jadi pemain profesional. Beneran, kita nanti bisa lihat kamu main bola di TV, lihat kamu main bola. Bagus banget. Aku tidak setuju. Kenapa? Jalan ini terlalu gelap. Gelap sampai kamu nggak bisa lihat cahaya. Gelap sampai kamu lari sekuat tenaga ke depan. Akhirnya kamu akan jatuh hancur berkeping-keping. Jadi kurir memang capek dan berat. Dan sering diremehkan orang. Tapi setidaknya kamu bisa hidup tenang. Lalu kenapa kamu menyembunyikan kotak besi ini selama 18 tahun? Kenapa setiap hari kamu buka dan lihat sebentar? Kenapa kakimu patah tapi masih sayang untuk dibuang? Jersey nomor 10 di dalamnya. Pergilah, mainlah bola yang bersih. Menangkan pertandingan yang terang. Jangan biarkan mereka patahkan kakimu, apalagi patahkan tulang punggungmu. Apa yang ayah nggak bisa capai, kamu yang wujudkan. Bersambung. Jangan grogi, bermain seperti biasa saja. Iya. Nama, Rizky Liam. Arif. Slot langsung itu. Hentikan dulu daftar riwayatnya. Arif ini, diskualifikasi. Arif, siapa? Belum pernah lihat. Bukan dari pelatihan kita kan? Wijaya, apa dasar kamu mendiskualifikasi dia? Surat rekomendasinya sudah distempel oleh tim pelatihan kota. Slot langsung. Hanya untuk pemain pelatihan terdaftar. Arif tidak punya riwayat pendaftaran. Rekomendasi tidak sah. Aku menggunakan 20 tahun kualifikasi kepelatihanku sebagai jaminan. Dengan bakat dan kemampuannya, jauh melebihi 90% pemain pelatihan di sini. 20 tahunmu Joko, zaman sudah berubah. Sekarang era pelatihan ilmiah. Bola kampung ya bola kampung. Meskipun kaki lincah, tetap tidak bisa jadi pemain profesional. Apalagi, ku dengar dia main judi bola di lapangan bawah tanah. Orang yang tidak baik seperti ini, masuk tim provinsi juga jadi pengacau. Hanya akan mencoreng nama baik tim provinsi kita. Judi bola? Serius? Pantas saja bisa dapat slot langsung. Jangan-jangan pakai jalur belakang. Kamu ngomong sembarangan. Itu untuk ayahnya mengumpulkan biaya pengobatan. Singkatnya, selama aku menjadi penasihat teknis ini, pemain kampung ini jangan harap bisa menginjak rumput ini setapak pun. Coret namanya dari daftar. Berikutnya. Kamu takut aku mengalahkan anakmu? Takut padaku, pemain kampung ini? Mengalahkan kalian yang katanya pelatihan resmi hancur lebur. Apa katamu? Satpam, usir pengacau ini keluarkan. Jangan sentuh dia.
Rudy Fauzi, kamu mau bikin onar, menghambat proses seleksi resmi. Aku bilang, kecuali aku mati, tidak ada yang bisa membatalkan hak partisipasi Rizky jika kamu memaksakan kehendak sendiri. Aku akan langsung melaporkan ke pusat sekarang. Biarkan pusat yang menilai surat rekomendasi ini apakah sah atau tidak. Tidak perlu pelatih Rudy. Kamu pilih timmu, aku bawa timku, kawan-kawan jalananku. Berani tidak bertanding? Kamu bilang, ini seleksi pelatihan remaja, tapi aku hanya lihat anak-anak orang kaya mendapat jalan mulus. Anak biasa bahkan formulir pendaftaran tidak bisa masuk. Kalian, klub Jaya Raya memilih pemain atau memilih bapak? Anak jalanan pantas ngomong soal pertandingan. Kamu yang tanpa sistem pemain pinggir jalan tanpa latihan di depan pemain profesional tidak sebanding. Agus Hartono. Aku tanya satu hal, kamu berani tidak? Pemain utama dari pelatihan remaja Jaya Raya melawan anak-anak lapangan jalanan yang besar di sini, bertanding secara terbuka. Gila ya, pemain jalanan berani tantang pemain profesional. Hanya cari malu tunggu dikalahkan telak. Karena kamu memaksa mencari malu, aku kabulkan. Aku pakai tim pelatihan remaja, provinsi pemain utama paling elit melawanmu. Ku beri waktu sebulan untuk persiapan. Sebulan lagi aku akan buat semua orang lihat. Sepak bola jalanan tidak pernah layak di panggung resmi. Budi jangan gegabah, di klub Jaya Raya semuanya pilihan dari seluruh provinsi. Udah? Aku dengan klub Jaya Raya pemain inti muda mengadakan pertandingan sebulan lagi. Pertandingan terbuka. Apa? Klub Jaya Raya? Para calon profesional sejati Arif, kamu benar-benar gila. Itu loh dari seluruh provinsi hasil seleksi ketat. Kita ini pemain jalanan gimana mau bersaing waktu di lapangan bawah tanah pemain semi-pro itu? Bikin kita babak belur, apalagi pemain inti resmi. Bener-bener jadi bulan-bulanan. Aku tahu kalian takut Agus sengaja menarik pemain terkuat dalam tim, bukan sekadar main satu pertandingan, dia mau di depan seluruh komunitas sepak bola. Menghancurkan harga diri kita sekarang nggak ada jalan mundur sudah begini, terpaksa coba saja sebulan ini. Aku menjaga lapangan liar ini. Melatih kalian sendiri, bakat usaha keberuntungan semua, tergantung kalian sendiri. Joko, tenang anak-anak ini nggak masalah. Aku perhatikan mereka sudah 2 tahun. Kamu mau melatih sendiri? Aku yang melatih, kamu yang bantu. Seumur hidupku. Udah ngalamin semua jebakan, udah ngerasain semua kerugian, celah taktik, tipu daya manusia, aku lebih tahu dari siapapun. Pengalaman ini semuanya kuajarkan ke mereka waktu sebulan. Aku akan membuat mereka pemain jalanan yang diremehkan. Menjadi pemain andalan. Gas aja. Bareng-bareng. Lapangan hijau bukan milik para bangsawan, panggung eksklusif lahir dari jalanan. Terus kenapa? Biasa aja. Kenapa? Kali ini kita tidak pakai koneksi. Gak pakai pengalaman. Kita andalkan bola di kaki. Andalkan nyali. Budi, kamu ngapain? Rencanamu tidak akan menghasilkan prajurit yang menang. Pertama, semuanya lepas sepatu bola. Apa? Kaki telanjang? Di sini tanahnya penuh batu, bisa melukai kaki. Pemain profesional mengandalkan perlengkapan. Kita mengandalkan telapak kaki. Mulai hari ini sebelum latihan lari 5 km dulu. Andi. Siap. Kau cepat tapi stamina kurang. Mulai hari ini, lari sambil menggiring bola dengan beban. Setiap hari tambah lari 3 km. Siap. Si gemuk. Pelatih. Kau refleksnya cepat, tapi posisinya jelek. Berdiri di dalam gawang. Aku tendang, kamu tangkap. Kapan kau bisa menangkap tembakanku? 10 bola, saat itulah kau istirahat. Arif. Ayah,
kau latihan sendiri. Setiap hari tendang gawang 500 kali. Kalau belum selesai, tidak boleh makan. Seminggu lagi, aku akan ajak kalian main satu pertandingan pemanasan. Lawannya adalah 5 besar Binhai, pemain semi-profesional, tim pemburu harimau. Aku mau lihat semangat keras kalian ini, apakah bisa menjadi pemain bola profesional sejati. Ayo. Sekelompok petani, mereka pikir di lumpur, berguling-guling sebentar bisa kalahkan tim profesional. Ayahku ini pikirannya bagaimana? Suruh aku terus perhatikan orang-orang bodoh ini. Arif lihat mereka seperti itu, seperti kakek-kakek jalan-jalan di taman. Hari ini kita bisa kalahkan mereka 5-0. Aku rasa hari ini aku bisa clean sheet. Jangan remehkan, tim pemburu harimau dulu adalah tim pabrik mesin. Mereka main sepak bola liar selama 20 tahun. Piala perusahaan sekota piala komunitas, mereka juara berkali-kali. Terus, itu sudah lama, lebih dari 20 tahun lalu. Sekarang zaman anak muda. Arif, habisi mereka. Cuman ini, level segini bilangnya pemburu harimau. Pemburu kucing aja. Para kakek-kakek, pulang saja gendong cucu. Anak kecil senangnya keburu-buru. Cih, kalah ya kalah. Buat apa keras kepala, semua diam. Kamu pikir tadi kamu main bagus? Setidaknya gol. Ini ada apa ini? Mereka tadi kan tidak bisa lari. Nah, bola bukan cuma satu gol lalu menang. Kok mereka bisa lari secepat itu? Tadi itu lihat level kalian. Sekarang mereka udah serius. Masuk lagi. Aneh, kenapa mereka selalu bisa mengoper ke tempat kosong? Nak, kamu bisa lewatin satu orang, tapi kamu nggak bisa lewatin satu tim. Kecepatanmu memang bagus. Sayang, lapangan bukan jalan tol. Nggak bisa terus-terusan ngegas. Aku oper atau tidak? Nah, kamu bisa melewati satu orang, tapi kamu nggak bisa melewati satu tim. Aku nggak percaya. Mereka jelas lebih tua dari kita, lebih lambat. Kenapa kita kalah terus? Aku merasa seperti pajangan. Mereka tembak, aku sama sekali nggak bisa bereaksi. Langkah kita selanjutnya. Mereka semua tahu. Semua sudah ketahuan. Gol tadi. Itu sengaja mereka biarkan kalian masuk. Mustahil, kenapa mereka sengaja membiarkan kita mencetak gol? Kenapa? Biar kalian terbang, biar kalian merasa tak terkalahkan. Biar semua kelemahan kalian terpampang di depan mereka. Kamu pikir golmu itu bagus? Pak Budi tinggal maju selangkah, kamu bahkan nggak punya kesempatan menembak. Dia sengaja membiarkanmu masuk, biar kamu pikir mereka lemah.
Biar kamu semakin sombong, lalu perlahan menghancurkanmu. Benar. 5 menit pertama, mereka nggak ngeluarin tenaga, cuman ngamati taktik kalian. Melihat karakteristik masing-masing, Arif suka main sendiri, Andi cuma asal lari. Baik cuma lihat bola, nggak lihat orang. Kiper ragu-ragu pas keluar, kelemahan-kelemahan ini, mereka cuma butuh 5 menit untuk memahaminya. Kenapa Pak Budi nggak merebut bolamu? Karena dia tahu kamu pasti maju. Begitu kamu bawa, orang di samping bisa ngepung. Semakin percaya diri kamu, semakin ingin buktiin diri, mereka semakin gampang. Ini namanya menjebak. Kamu pikir kamu ngontrol pertandingan, padahal dari detik kamu cetak gol, kamu udah masuk perangkap mereka. Jadi kita sama sekali nggak punya peluang. Peluang? Kamu kehilangan bola 4 kali. Kena serangan balik 4 kali. Yang kamu ciptakan bukan peluang, tapi bencana. Inti sebenarnya, bukan seluruh tim berhenti liatin pertunjukanmu seorang, tapi saat kamu sentuh bola, seluruh tim bisa bergerak. Tapi matamu cuman ke gawang, cuma diri sendiri. Rekan lari di sampingmu kamu nggak lihat, rekan angkat tangan minta bola kamu nggak dengar. Kamu pikir kamu pahlawan, padahal kamu kanker tim. Nah, sepak bola bukan olahraga satu orang. Kapan kamu ngerti prinsip ini? Kapan itu kamu beneran bisa main bola? Ya. Apa aku yang membebani semua orang, bukan kamu? Itu kesombonganmu yang konyol. Kalah hari ini bukan hal buruk. Setidaknya sekarang kamu tahu. Warmu Bora yang hutan terhebat tuh, kamu masih banyak yang harus dipelajari. Ayo berlatih dengan baik anak-anak. Memiliki kaki cepat itu bagus. Jangan sampai otakmu jadi penghambat. Apakah Anda Kapten Budi yang dulu? Kamu salah orang, Joko. Ayo kita pergi, biarkan mereka berlatih sendiri lagi. Pak Budi, kamu kenal dia? Tidak kenal benar. Maksudmu? Waktu aku muda, aku hanya menghabiskan waktu di tim lokal, sering jadi cadangan, cuma pemain cadangan kelas bawah. Waktu itu ada seseorang yang berdiri di puncak sepak bola. Dia kapten tim nasional. Semua orang memanggilnya Kapten Budi. Dia sangat hebat. Kata hebat tidak cukup untuknya. Orang biasa bermain bola di lapangan. Sedangkan dia bermain catur di lapangan. Sekali lihat ke atas, siapa yang gelisah, siapa yang membiarkan lawan bebas. Dia tahu persis, dia memperhitungkan semuanya dengan jelas. Kemampuan kakimu tidak buruk. Kecepatan adalah kelebihanmu, tapi sekarang kamu hanya fokus pada bola. Kapan kamu bisa membaca orang, membaca ruang kosong, memprediksi pikiran lawan, barulah kamu benar-benar mengerti sepak bola. Berlatihlah dengan baik, jangan sia-siakan bakatmu. Lagi. Latihannya cukup serius ya. Bagaimanapun latihanmu tidak akan mengubah fakta bahwa kamu kalah. Apa yang kamu lakukan di sini? Bersambung. Aku kesini ngapain? Ya pasti mau lihat tontonan. Bahkan sekelompok tim amatir yang kehabisan tenaga aja kalah. Dengan kemampuan kalian begini, waktu itu berani bicara besar mau menantang klub Jaya Raya. 1 bulan lagi di lapangan. Baik, aku mau lihat tim campuran kalian yang bahkan kalah sama orang tua. Bisa bikin keajaiban tidak? Atau mengandalkan orang cacat untuk menang? Jaga mulutmu. Belum puas dirugikan? Mau rasakan lagi kena lempar bola? Kalian sekelompok orang miskin rendahan pantas melawan aku? Aku buang-buang waktu dengan kalian itu merendahkan. Ayo pergi, berada dengan orang rendahan ini mengotori mata kita. 1 bulan lagi di lapangan. Siapa yang malu belum tentu. Ayo pergi. Mas Rizky, tadi hampir saja. Sekelompok petani pantas buat aku bergerak. Tuan Muda Rizky, umumkan semua pemain utama klub Jaya Raya mulai besok latihan awal semua. Baik.
Semua strategi semua dirancang untuk Arif. Di lapangan jangan tahan. Aku ingin kalian buat dia lumpuh total. Jadi pincang seperti bapaknya. Sebulan lagi lawan Arif. Jangan pedulikan yang lain. Tendang kakinya saja. Aku ingin dia keluar lapangan dengan digotong. Jangan pernah sentuh bola lagi seumur hidup. Mas Rizky, di turnamen ada wasit yang mengawasi. Kalau tendang begitu, kena kartu merah. Bisa kena skorsing juga. Skorsing. Ada apa? Kok marah banget? Kudengar kalian pergi ke lapangan liar hari ini. Kena perlakuan tidak enak. Pak, mereka cuma pemain jalanan. Cepat atau lambat, ku buat mereka bayar. Bagus, aku datang hari ini untuk memberi semangat. Sebulan lagi, kalahkan pemain jalanan. Setiap orang bonus 100.000. Siapa yang bisa buat Arif keluar lapangan bonus tambahan 200.000? Kalau ada masalah, ada ayahku, kalian tidak perlu tanggung jawab. Pak Wijaya, bermain bola boleh adu kalah menang, tapi jangan tendang kaki orang. Orang tuaku jualan sepanjang hidup jualan sarapan untuk biayai aku main bola, bukan untuk jadi preman. Kamu siapa berani ngajarin aku? Mulai hari ini kamu dipecat. Beri barangmu dan pergi. Sepak bola bukan milik pribadi keluarga kalian. Kalian begini cepat atau lambat akan dapat balasan. Balasan. Di Jaya Raya akulah aturannya. Yang tidak mau bisa pergi bersama dia sekarang. Cari orang untuk menghajarnya. Dua sayap Jaya Raya cepat, tapi kebiasaan cutting ke dalam monoton. Pertahanan tengah banyak celah. Kita tidak perlu adu penguasaan bola dengan mereka. Rapatkan pertahanan, manfaatkan serangan balik saat mereka maju. Benar, gelandang bertahan mereka lambat berputar. Asal bisa merebut bola peluang serang dari belakang besar. Kevin, pelatih Joko, aku ingin bergabung dengan tim Arif. Anjingnya Rizky mau apa ke sini? Mau bantu kami juga? Aku bukan anak buahnya. Aku sama seperti kalian. Aku pemain bola dari keluarga biasa. Aku muak dengan sikapnya yang sombong karena kaya dan merasa hebat hanya karena punya uang. Coba kontrol bolanya. Kau sudah dilatih akademi menjadi alat yang patuh, hanya melihat perintah pelatih. Gitu aja, Anda benar-benar mau menerimanya? Bermain bola bukan sekadar menjalankan perintah. Belajarlah dulu di lapangan mengambil keputusan sendiri. Berani datang ke sini? Anggap saja setengah anggota kita. Setengah sisanya, buktikan di lapangan. Mas Rizky. Ricky memindahkan barang-barang di asrama dan sudah dibawa pergi semua. Cari dia, buat dia benar-benar tahu akibat mengkhianatiku. Ayah. Ayah. Kau diam-diam minum obat penghilang rasa sakit lagi. Ikut aku kembali ke rumah sakit. Kakiku sudah sakit selama 18 tahun. Tidak masalah beberapa hari lagi. Aku tidak ingin menang pertandingan tapi kehilangan ayah. Waktu kecil kamu tengah malam demam sampai 39 derajat. Aku juga dulu gendong kamu ke rumah sakit kayak gini. Waktu itu kamu masih sekecil ini, kamu bergantung di leherku. Kamu ngotot gak mau lepas. Ayah. Sekarang giliranku menggendongmu. Aku ingin menang pertandingan, aku ingin mengambil kembali semua yang menjadi milikmu. Aku juga ingin ayah selamat dan sehat, tapi aku lebih ingin ayah bersih dan tak bernoda. Aku ingin semua orang tahu. Dulu ayah tidak mengatur skor.
Ayah, duduk dulu, aku daftar dulu. Budi. Benar kamu. Budi dulu aku di tim medis tim nasional. Kakimu. Aku yang menanganinya sendiri. Hari kamu cedera foto röntgen asli jelas tertulis disebabkan oleh pukulan dari luar fraktur kominutif tibia. Tapi keesokan harinya semua arsip diubah menjadi cedera jatuh karena mabuk. Siapa yang mengubahnya? Aku tidak tahu, tapi dulu di tim ada satu laporan kecelakaan yang disegel seharusnya masih ada di ruang arsip perusahaan asuransi. Sudahlah. Sudah 18 tahun jangan diselidiki. Akan terjadi masalah. Ayah kakek, aku baca tidak ada ingin merelakan Rizky Pratama. Aku juga ingin tahu, tahu siapa yang membuat ayah menjadi seperti sekarang. Direktur utama telah menemukannya. Budi Santoso pergi ke RSUD 2 malam ini. Yang memeriksanya adalah mantan dokter tim, Agus Wijaya. Agus Wijaya orang tua itu belum mati. Soal Budi Santoso dulu, apakah masih ada jejak? Arsip resmi dan rekam medis rumah sakit dulu sudah diurus semua. Yang aku tanya yang belum diurus. Ada sekelompok atlet data klaim asuransi atlet inti. Dulu perusahaan asuransi mengambil salinan diagnosis, keterangan kecelakaan dan materi cacat. Kenapa baru bilang sekarang? Klaim itu akhirnya tidak disetujui, data disegel. Aku kira. Segera ke sana. Semua barang yang ada nama Budi Santoso dimusnahkan semua. Arif, Pak Slamet sudah bilang sampai seperti itu. Wijaya tua itu malam ini pasti akan kirim orang untuk memusnahkan bukti. Dulu dia bisa mengubah rekam medis ayahku, hari ini dia bisa membakar semua bukti. Malam ini dia tidak akan bisa membawa selembar kertas pun. Keluar. Sekelompok pemain bola jalanan miskin berani ikut campur urusan keluarga Wijaya, minggir. Tinggalkan arsip Budi Santoso. Mulai. Arif semua ada di sini. Direktur utama, maaf Arif, membawa sekelompok orang menghalangi pintu arsip, semuanya dirampas. Aku menghabiskan banyak uang membiayai kalian. Bahkan beberapa pemain bola jalanan tidak bisa diatasi. Dokumen-dokumen itu adalah ancaman maut. Dia hanya perlu menyelidiki lebih lanjut. Perkara 18 tahun lalu, semua akan terbongkar. Ayah, ada apa ini? Siapa yang membuatmu marah besar? Aduh, Kak pergi sebentar malah ganti gaya baru. Ini semua ulahmu, dulu kusuruh jangan ganggu Arif, kamu malah tidak dengar. Di turnamen terbuka, apapun caranya Arif harus dibuat tidak bisa berdiri. Tim liar. Semua datang periksa perlengkapan, pelindung tulang kering harus yang keras dan profesional, sarung tangan kiper rusak, tidak boleh main sepatu bola dengan paku logam, tidak diperbolehkan masuk. Kenapa cuman kami yang diperiksa? Mereka tidak kamu periksa sama sekali. Pelindung kakimu ini plastik. Tidak boleh. Sarung tanganmu robek turun. Sepatu bolanya lepas lemnya. Ganti dulu baru main. Ini semua aku yang dulu kubeli sendiri, pelindung tulang keringnya model standar, sarung tangannya aku sengaja sesuai bentuk tangan kiper. Kostum tidak ada nomor. Siapa bawa spidol? Tulis saya, pakai seadanya. Aku bawa. Makasih. Lucu banget, aku sampai ketawa. Ambil pemain yang aku buang, pakai perlengkapan bekas aku tim sampah kalian ini. Memang sudah dari sononya pantasnya cuma memulung. Perlengkapan punya siapa tidak masalah. Yang penting bola masuk ke gawang siapa. Ingat taktik kita, bertahan dan serangan balik. Jangan adu fisik dengan mereka, wasit pasti akan memihak. Jaga gerakan, jangan dapat kartu yang tidak perlu.
Jangan urus hal di luar lapangan, bola selalu di kakimu. Aku sudah menunggumu dari tadi. Arif kesini. Dia sengaja menabrak. Matamu buta? Berani lagi menghina wasit, langsung kartu merah. Kalau nggak mau main, pergi. Tenang. Ini jebakan mereka. Kau akan dikeluarkan. Kita jadi nggak bisa main. Main bola liar ya begini. Level segini berani tantang klub Jaya Raya. Mending pulang. Mereka sudah mempelajari Arif. Dia biasa berbelok ke kiri. Mereka menutup kiri dan mendorong ke kanan. Kalau suka bawa sendiri, mereka double team. Bahkan jalur umpan sudah ditebak. Agus Hartono sama sekali nggak mau menang. Dia ingin mematahkan semangat Arif, memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkannya. Dulu bapakmu berlutut mengaku kalah pada bapakku, kakinya patah dan meninggalkan sepak bola. Hari ini kau juga sama. Menyingkir. Astaga! Kecepatannya lumayan juga. Astaga. Melukai dengan sengaja. Dia sengaja menendang. Kamu buta. Kenapa saya dihukum? Arif, kamu di sini untuk menang, bukan untuk membuktikan seberapa kejamnya kamu. Arif, kamu gila. Kakimu tidak bisa lari lagi. Turun dulu untuk perawatan. Bukankah kamu ingin menang untuk ayahmu? Sekarang kamu bahkan tidak bisa menyentuh bola. Ayahmu dulu kakinya patah. Hari ini kamu juga patah kaki baru puas. Sayang sekali, bahkan jika kakimu patah, kau tetap tidak bisa mengalahkanku. Keluarga Liam memang pecundang sejak lahir. Arif, jika kau terus bermain seperti ini, kau bukan anakku lagi. Mereka semua bingung. Di babak kedua, cetak 3 gol lagi. Bikin mereka kalah 6-0. Tuan muda Rizky keren. Tuan muda Rizky keren. Jangan terburu-buru, main santai aja. Aku ingin dia berlutut memohon padaku. Biarkan dia melihat dengan matanya sendiri mimpinya hancur berkeping-keping. Aku khawatir kau dibutakan oleh kebencian. Lupa akan esensi sepak bola. Aku takut demi satu tendangan. Kau pertaruhkan seluruh hidupmu. Aku takut kau akhirnya jadi seperti aku. Kaki patah, reputasi hancur. Bahkan tidak punya keberanian untuk menegakkan kepala. Kau pikir aku takut kau kalah? Aku takut kau demi menang menjadi diriku yang dulu. Tapi jika aku tidak menang, bagaimana dengan ketidakadilan yang kau derita seumur hidup? 18 tahun. Kau dihina selama 18 tahun, pengatur skor. Kudika tidak bisa membiarkanmu menderita sia-sia. Nah, kau menangkan untukku. Bukan untuk membalaskan dendamku, tapi untuk membuktikan. Sepak bola yang bersih juga bisa menang. Untuk membuktikan, selama ada bola di kaki dan cahaya di hati, maka tidak akan pernah kalah. Aku patah kaki, kehilangan reputasi. Tapi aku tidak pernah mengotori kakiku. Jika kau demi menang, melakukan cara apapun seperti mereka. Itulah yang benar-benar kalah. Itulah yang benar, mengecewakan kesabaranku selama 18 tahun. Biarpun aku di tribun, aku akan berteriak sekuat tenaga untuk kalian. Hancurkan mereka, mulai sekarang.
Bukan hanya aku yang bermain, tapi kita bersama. Kalahkan mereka. Andi di kiri. Astaga, penyelamatan ini keren. Si gemuk, hebat. Bola tadi bahkan kiper profesional belum tentu bisa menangkapnya. Bagus, hebat si gemuk. Dasar tidak berguna, bahkan si gemuk pun tidak bisa dikalahkan. Kali ini lihat kemana kau lari. Dulu aku tidak suka padamu, kukira kau adalah anjingnya Rizky Pratama. Sekarang umpanmu seperti layaknya manusia. Larimu juga tidak lambat. Dasar udik. Wasit curang, sengaja menginjak orang tapi nggak ditiup. Udah disuap ya? Kena sedikit langsung dibilang salah. Goblok. Wasit curang! Gak adil, gak adil. Jangan konyol, aku terluka. Kamu harus menang. Kevin, serang sisi kiri. Bukankah kamu selalu ingin membuktikan dirimu jantan? Sekarang buktikan, jangan pengecut. Tim liar, pelanggaran pertahanan. Tim Jaya Raya dapat penalti. Aku nggak melanggar, dia yang nendang aku. Mending jadi orang baik, kok malah main bola liar. Meskipun kalian berjuang mati-matian, juga nggak bisa kalahkan aku, Rizky Pratama. Bola ini masuk, kalian bisa balik ke pasar, jual sayur. Ayahmu jualan kaki lima, kamu antar makanan. Keluarga Lin memang dari lahir harus melakukan ini. Aku nggak bisa, pasti nggak bakal nyampe. Gendut, jangan tebak bola. Lihat kaki tumpuannya. Dasar sampah semua, nggak bisa tembakan susulan, berdiri di situ nonton apa? Budi. Ganti pemain, Arif keluar cepat ke sini, Arif keluar cepat ke sini. Aku masih bisa main. Ganti. Pindahkan Arif ke gelandang bertahan. Budi, kamu gila, dia striker, kami andalkan dia untuk cetak gol. Ayah aku striker, kamu mau menang jangan cuma mikir gol. Kamu harus belajar mengontrol seluruh pertandingan. Mereka semua mengawasi kamu. Striker ini menunggu kamu membawa bola sendiri. Menunggu kamu melakukan kesalahan. Kamu bertahan di depan.
Itu seperti sasaran hidup, bukan cuma tidak bisa cetak gol tapi juga bikin tim terhambat. Mundur ke belakang. Gunakan matamu untuk melihat. Gunakan otakmu untuk bermain. Umpan bola ke tempat yang seharusnya. Buat semua orang bergerak. Ini yang namanya inti sejati. Sekelompok bodoh, kemana dia pergi, kalian ikut? Hentikan dia. Wasitnya curang, saya itu nggak dikasih pelanggaran. Keterlaluan. Arif, gol ini dihitung untukku ya. Mulai sekarang semua gol jadi punyamu. Dasar tidak berguna. Bahkan 1 lawan 1 aja nggak bisa dihadang. Seri, kalian juga pantas. Kita mau lihat tayangan ulang. Pelanggaran sengaja nggak kelihatan. Buta ya, pertandingan nggak bisa ditonton. Gol tidak sah, pelanggaran duluan. Waduh, mari kita lagi. Patahkan kakinya. Keren gendut, kesurupan Begovic. Kasus lama Hadi Liem itu bikin mati total. Arif, Aman. menang melawan klub Jaya Raya jatah tim provinsi pasti milikmu, tunggu kabar baikmu. Makan hotpot dan bibiku sepuasnya, rayakan keberhasilanmu. Aku mau makan 5 piring daging sapi, Mas Arif pasti bisa. Jangan gugup kemampuanmu, tak ada yang bisa menandingi, tunggu kamu pulang untuk makan bareng. Sampai di tempat. Jangan panik, jangan berebut. Sedikit bicara, banyak bekerja. Kemampuanmu bisa mereka lihat. Di belakangmu ada saudara-saudaramu, ada aku. Pergilah dengan hati biasa, kami menunggumu di rumah. Ayah, aku tahu. Semua jangan buru-buru. Bukan hanya Arif yang dapat kabar baik, Andi. Kamu cepat. Minggu depan, uji coba. Jadi bek sayap. Si gemuk, refleksmu bagus. Langsung jadi kiper cadangan Kevin. Lini tengahmu stabil. Posisi gelandang bertahan sudah disiapkan untukmu. Ayo, jatah tim provinsi hari ini harus kita dapatkan. Aman menang melawan klub Jaya Raya jatah tim provinsi sudah pasti. Hari ini aku bawa kamu bertemu pengamat, putuskan semuanya. Bukankah ini master goal penentu? Kenapa berkenan datang ke tim provinsi kita? Dengan kemampuanmu, bukankah Mubazir datang ke sini? Takutnya harus langsung ke tim nasional melapor. Wijaya. Kamu main curang, tidak akan menang, hanya mengandalkan hak istimewa dan jalur belakang. Siapa masuk keluar dari tim provinsi?
Semua sesuai aturan. Cara yang menang di lapangan liar. Belum tentu ampuh di sini. Pelatih Joko pasti sudah tahu. Pelatih Lee, kemampuan Arif sudah kau lihat, pasti bibit yang bagus. Arif, jatah tim provinsi tidak bisa kuberikan padamu. Kenapa? Kamu pernah ikut pertandingan ilegal dan dicurigai terlibat judi, tidak memenuhi syarat dasar penilaian perilaku pemain. Pada prinsipnya kami tidak menerima, ini standar yang seragam bukan khusus untukmu. Omong kosong. Pertandingan gelap itu untuk mengumpulkan biaya pengobatan ayahnya. Ini bukti pembayaran rumah sakit ayahnya dan juga bukti. Aturan ya, aturan terus terang saja Mas Agus dari klub Jaya Raya yang melaporkan dengan nama asli siapapun tidak akan berguna. Wah, terusir ya pemain liar, tetaplah pemain liar. Kotoran ayahmu tidak akan pernah bisa kamu bersihkan seumur hidup. Rizky, jangan terburu-buru. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi dulu? Apa kamu benar main sepak bola yang diatur? Jangan tanya, aku sudah bilang. Jangan tanya. Kalau ayah tidak mau bilang, aku cari sendiri. Orang lain membahas masa laluku, aku tidak takut. Kebenaran dulu tidak penting, yang kutakutkan adalah Agus Hartono lagi-lagi mengincarmu. Surat keterangan cedera dari perusahaan asuransi hanya bisa membuktikan rekam medis dulu bermasalah belum cukup untuk membatalkan kasus lama. Lalu apa yang kurang? Kurang 2 orang. Satu adalah kepala bedah ortopedi yang mengoperasi ayahmu Suryo Wibowo. Satu lagi adalah kepala perawat kebidanan Siti Aminah. Anda sebelumnya jelas berkata, di foto asli tertulis pukulan benda tumpul. Kenapa tidak diungkapkan saat itu? Jangan khawatir, jangan khawatir. Tidak, luka ini bukan hanya karena jatuh dari gedung. Titik patah tulang kaki terlalu terkonsentrasi, tepinya rapi. Seperti dipukul keras dengan benda tumpul terlebih dahulu. Budi, sebenarnya ada apa? Siapa yang memukulmu? Saat itu saya langsung memberitahu Joko tentang hal ini, tapi keesokan harinya semua catatan medis diubah. Pukulan benda tumpul menyebabkan fraktur komunitif, berubah menjadi cedera jatuh karena mabuk halaman yang berisi dugaan cedera akibat ulah manusia. Langsung disobek. Lalu kepala perawat Siti tahu apa? Malam kamu lahir. Di luar ruang bersalin ibumu, selalu ada 2 orang yang berjaga. Hal ini, hanya kepala perawat yang bertugas saat itu Siti Aminah yang melihatnya. Kepala Suryo, apakah Kepala Suryo ada di rumah? Ada yang sampai lebih dulu dari kita. Lihat jejak kaki lebih dari 1 orang. Kalian cari Pak Suryo, dia baru saja dibawa oleh beberapa orang. Pak Suryo tidak mau, dipaksa pergi. Kapan dia pergi? Baru 2 menit yang lalu mobilnya masih di bawah. Kepala perawat Siti. Nama saya Arif. Anak Budi. Hei, kenapa lari? Jangan gegabah. Aku hanya ingin tahu tentang ayahku dulu, apa yang sebenarnya terjadi. Tidak tahu, aku tidak tahu apa-apa. Peristiwa 18 tahun lalu, sudah lama aku lupa. Kalian jangan cari aku lagi, jangan menyakitiku lagi. Ayahmu berjuang mati-matian supaya kau bisa hidup sampai sekarang. Jadi ibu tahu? Ibu tahu semuanya. Orang macam apa ini? Jelas tahu tapi tidak mau bilang.
Sudahlah, dia juga ketakutan. Kita pulang dulu, nanti cari cara. Pak Wijaya, Arif sudah menemukan Siti. Ya. Di bawah rumahnya. Bersambung. Kepala perawat buka pintu, kami tahu kau di rumah. Kepala perawat Siti 18 tahun, kau tahu cara tutup mulut. Hari ini juga harus tahu. Serahkan buku serah terima itu. Jangan mendekat, aku tidak akan bicara apapun. Sudah 3 jam kita menunggu. Yuk kita pergi. Tunggu sebentar. Tidak baik. Aku telepon polisi, sudah terlambat. Cepat telepon polisi. Anakku, ayahmu bukan pengecut. Dia dipaksa memilih hidupmu dan ibumu. Bersambung. Delapan 18 tahun lalu, saat ibumu mau melahirkan, tanda-tanda pendarahan hebat, badannya sangat lemah, bahkan tenaga untuk mengangkat tangan pun tidak ada. Malam itu ayahmu terus menjaga di ruang bersalin. Bertahanlah sebentar lagi masuk ruang bersalin setelah anak lahir. Aku akan pensiun. Setiap hari menemani kalian berdua. Pak Budi, Pak Wijaya minta Anda naik ke atas. Istriku akan segera melahirkan, ada urusan apa bicarakan besok saja. Sebaiknya kamu dengar kalau tidak istri dan anakmu bisa selamat atau tidak. Pak Budi, hanya sebuah pertandingan kamu tidak setuju. Pikirkan istrimu dan anak yang akan lahir. Tunggu aku. Aku segera kembali. Malam itu, setelah ayahmu pergi, 2 orang berbaju hitam itu menjaga di depan ruang bersalin. Tidak lama kemudian, dari atas terdengar teriakan ayahmu, bikin merinding. Budi, aku mau melahirkan. Ayo, lihat ibumu. Tidak baik pendarahan pasca melahirkan cepat, siapkan transfusi darah, hubungi bank darah. Pak Wijaya belum memberi perintah, tidak ada yang boleh keluar. Aku ingin bertemu Budi, tolong sampaikan pada Budi. Jaga anak dengan baik. Jangan biarkan dia main bola. Aku ada di sana saat itu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, ibumu sampai mati. Tidak pernah melihat ayahmu lagi. Orang-orang itu menghalangi, tidak membiarkan kami keluar untuk memberi kabar ibumu mati karena ditunda pertolongannya. Kaki ayahku patah malam itu. Ya. Para dokter kemudian tahu, itu bukan karena jatuh. Tulangnya patah begitu rapi, jelas dipukul orang. Tapi tidak ada yang berani bicara. Wijaya telah memberi pernyataan. Siapapun yang menambahkan satu kata tidak akan bisa tinggal di Binhai lagi. Jadi ayahku sebenarnya bagaimana bisa jatuh dari atap? Aku tidak melihat saat itu semua orang dihalangi di bawah gedung. Malam ini jangan pulang dulu. Bermalam di sini saja. Besok pagi-pagi, kita bawa semua bukti ke polisi. Memberi keadilan untuk orang tuamu. Semua. Anak muda. Tolong maaf, apakah Anda pelatih Joko? Saya cari Arif, nama saya Rudi Suryo Wibowo, adalah ayah saya. Saya mencarinya seharian penuh baru sampai di sini.
Waktu itu rumah sakit belum selengkap sekarang. Ayah saya punya kebiasaan. Semua kasus cedera parah dia akan mendiktekannya dulu. Diagnosis awal direkam lalu dokter muda mengolahnya menjadi catatan medis. 15 Juli 2000 catatan IGD malam pasien Budi Santoso laki-laki 33 tahun. Pemain sepak bola profesional. Pemeriksaan awal. Fraktur tulang rusuk keempat dan kelima kanan memar jaringan lunak luas di punggung sesuai dengan ciri cedera jatuh. Tapi cedera kaki kiri tidak normal. Fraktur patella komunitif. Bagian depan tibia menunjukkan Cedera pukulan benda tumpul terpusat. arah garis fraktur tunggal. Sangat tidak sesuai dengan jatuh dari ketinggian. Yang berciri patah tulang spiral komunitif. Kesimpulan awal cedera benda tumpul terjadi lebih dulu. Cedera jatuh terjadi kemudian disarankan segera melapor polisi ditangani sebagai kasus pidana. Kepala Suryo ada yang cari Bapak. Ayah saya bilang ke saya. Hari itu Wijaya Kusuma menemuinya, mengancamnya dengan nyawa saya dan ibu saya. Dia tidak punya pilihan, terpaksa mengubah catatan medis, mengubah dari kekerasan fisik menjadi jatuh karena mabuk selama ini. Dia setiap hari hidup dalam penyesalan. Dia berkata, dia bersalah pada Budi Santoso, bersalah pada keluarga kalian. Dia diam-diam menyimpan kaset ini menunggu hari untuk mengeluarkannya. Sejak 18 tahun lalu sudah licik begini, sekarang berani menculik orang lagi. Saya sekarang akan ke klub Jaya Raya dan menyeretnya keluar. Andi. Terlalu kejam, Paman Budi difitnah selama 18 tahun, Paman Suryo ditangkap mereka lagi. Masih ada hukum di dunia ini? Bukti sudah lengkap. Berita olahraga. Surat pemberitahuan resmi dari klub Jaya Raya. Budi Santoso dulu, karena melanggar etika olahraga profesional secara serius, dikeluarkan fakta, jelas putranya, Arif baru-baru ini, dengan dalih kasus lama, mengganggu klub dengan sengaja dan pihak terkait saya pergi ke klub Jaya Raya. Biarkan mereka bicara jelas. Arif, jangan gegabah. Arif, tunggu kami. Bersambung. Tidak ada janji tidak boleh masuk. Beritahu Wijaya. Anak Budi datang. Bajingan lapangan liar berani macam-macam di klub Jaya Raya. Kami mencari Suryo, bukan urusanmu. Kurang ajar. Jangan bergerak. Anjing liar yang bahkan tim provinsi tolak. Bahwa kawanan buat menggigit Suryo ada di mana. Dulu ayahmu saat dia berlutut memohon pada ayahku, kamu masih dalam perut ibumu. Kau pantas, keluarga Lin memang keturunan hina. Rizky, aku akan menghabisimu. Ayo, serang. Di sini penuh CCTV. Berani kau sentuh aku. Besok kau akan ditangkap karena tawuran ayahmu yang cacat. Aku akan datang sendiri mengurusnya. Kau cari mati? Berhenti semua. Aku tahu semua yang kau mau. Tapi kau harus bilang dulu. Harga kebersihan namamu, harga reputasi ayahmu dan kaki sepak bolamu, berapa total nilainya? Bersambung. Kartu ini berisi 5 juta untuk operasi ayahmu, pemulihan dan biaya hidup sampai tua. Ini surat rekomendasi dari tim provinsi. Kamu setuju? Aku bisa masukkan kamu ke tim provinsi. Bahkan langsung latihan di tim utama. Syaratnya? Pintar. Akui secara terbuka bahwa ayahmu dulu memang main pengaturan skor. Mulai hari ini, berhenti menyelidiki kasus lama. Kamu suruh aku menukar nama baik ayahku dengan surat rekomendasi? Anak muda, jangan anggap nama baik terlalu mahal. Ayahmu menjaga nama baik selama 18 tahun. Apa yang didapat? Kaki pincang, lapak sayur, dan reputasi buruk yang jadi bahan gunjingan. Kamu beda. Kamu punya bakat. Kamu bisa sukses. Asal kamu mau menunduk, aku bisa jadikan kamu pemain timnas masa depan.
Ayahku kalah bukan karena tidak mau menunduk. Dia kalah karena bertemu denganmu, sampah seperti kamu. Uangnya, simpan saja buat bayar pengacara. Kamu sama seperti ayahmu. Tahu diri. Ada yang tidak beres. "18 tahun lalu, aku bisa buat ayahmu jadi cacat. Hari ini, aku juga bisa buat kamu tidak bisa keluar dari sini. Bawa mereka ke ruang latihan bawah tanah. Kalau sudah setuju, baru boleh pergi." Bersambung. Wijaya kamu bajingan. Bukannya kamu suka mencari kebenaran, carilah, terus cari. Di mana Suryo? Dia sudah tua. Ingatannya jelek. Orang yang bicara sembarangan tidak pernah panjang umur. Apa yang kau lakukan padanya? Yang harus kau khawatirkan bukan dia, tapi kaki sepak bolamu ini. Arif, aku sudah lama ingin melihatmu, berlutut memohon padaku, berlutut dan katakan ayahmu adalah pecundang yang main sepak bola palsu. Jangan mimpi. Kesempatan terakhir akui bahwa ayahmu main curang. Jangan lagi mengungkit masa lalu. Aku biarkan kalian semua pergi. Ayahku tidak main curang. Berhenti. Semua jangan bergerak. Joko, kamu berani menjebakku? Aku tidak menjebakmu. Aku menunggumu memasukkan dirimu sendiri ke penjara. Lapor, Suryo ditemukan di ruang penyimpanan di basement parkir. Dia masih hidup, sudah dipanggil ambulans. Wijaya. Hutang 18 tahun lalu harus dibayar. Bersambung. Itu semua fitnah. Seorang dokter pengecut, seorang pincang, seorang anak muda. Bisa percaya kata mereka? Kalau kata orangmu sendiri? Aku tidak tahu soal masa lalu. Tapi hari ini, Pak Wijaya menyuruh kami mengunci mereka di ruang bawah tanah. Merampas ponsel dan mencari bukti. Juga bilang harus mematahkan kaki Arif, biar dia nggak bisa main bola lagi. Juga Suryo dan Siti. Mereka bersedia menjadi saksi di pengadilan, menuduhmu melakukan penganiayaan disengaja 18 tahun lalu, memalsukan catatan medis dan mengancam saksi. Ya. Budi dulu tidak main sepak bola ilegal. Aku tanya sekali lagi. Apa kamu akan main sabun di final? Istrimu akan segera melahirkan. Kau ingin anakmu lahir tanpa ayah? Sepak bola bukan bisnis. Jersey tim nasional nggak boleh kotor. Baik. Kalau begitu, aku kasih 2 pilihan. Selesaikan pertandingan ini. Istrimu dan anakmu selamat. Kau tetap jadi kapten Budi yang jaya. Atau, kau sendiri yang patahkan kakimu ini. Jangan pernah menyentuh sepak bola lagi. Aku beri istri dan anakmu jalan keluar. Kau gila, kau lebih baik melumpuhkan dirimu sendiri daripada mendengarkanku? Budi terlalu banyak minum. Dia jatuh karena terpeleset sendiri. Siapa yang berani ngomong sembarangan, tanggung resiko sendiri.
Kupikir asal kakiku lumpuh, mereka akan melepaskan kalian. Kupikir aku bisa melindungi kalian. Pak, kebenaran sudah kembali, tapi kakiku tidak kembali, istriku tidak kembali. Sepak bolaku juga tidak kembali, kaki bapak tidak kembali. Aku yang lari untuk bapak, ibu tidak kembali. Aku yang berbakti, bola bapak belum selesai. Aku yang main bola untuk bapak. Baik. Bersambung. Udah seharusnya dipecat. Dia mengandalkan ayahnya Wijaya. Biasanya sombong banget. Iya, udah seharusnya. Waktu itu. Dia buang sepatu pemain cadangan ke tempat sampah. Terus dia maksa orang lain bersihin sepatunya. Aku lihat sendiri. Apa alasan kalian memecatku? Ayahku adalah Wijaya. Kalian berani macam-macam sama aku. Ayahku akan segera kembali, tunggu saja. Ucapanmu barusan itulah alasan kamu harus diam. Kemasi barangmu dan pergi. Kamu masih kurang 3 bulan lagi untuk genap 18 tahun. Meskipun polisi tidak memberimu hukuman pidana, namun tim provinsi tidak akan mempertahankan sampah sepertimu. Budi timbangin tomat 1,5 kilo. Nggak usah cari kembalian. Dicatat dulu ya, sayuranmu segar. Nanti aku setiap hari beli di sini. Budi, timbangin mentimun 1 kilo. Di pasar ini cuma timbanganmu yang paling akurat. Arif, kabar baik? Masih ada kabar baik lagi. Andi, si gemuk dan Kevin juga diterima secara khusus oleh tim provinsi. Sungguh, bagus sekali. Kali ini jangan main gantikan aku. Masuk ke tim nasional, pakai jersey nomor 10-mu sendiri. Bapak akan lihat kamu dari bawah. Bersambung. Sejujurnya sampai sekarang aku masih belum pulih. Ayahku langsung menempelkan surat penerimaan di pintu pasar. Setiap hari dia membual, katanya anaknya masuk tim pelatihan remaja provinsi dan jadi pemain profesional. Dia sangat bangga, ibuku lebih parah lagi. Memenuhi 1 koper camilan daging sapi. Berpesan agar aku berlatih dengan baik. Segera rebut posisi kiper utama buat keluarga bangga. Ini dulu catatan latihan tim nasional saya. Ambil ini. Setelah masuk tim pelatihan remaja provinsi, latihan dengan sungguh-sungguh, jangan gelisah juga. Jangan memberi tekanan besar pada dirimu. Aku tahu Pak, aku tidak akan mengecewakanmu. Akhirnya kalian datang juga pertama pergi ke asrama dan atur barang bawaan sore ini langsung ikut latihan gabungan. Ya. Adik, baru pertandingan latihan sore ini. Jangan tahan-tahan ya si gemuk, nanti lihat bagaimana aku menembus gawangmu. Bawa aku maju ke depan. Kalahkan mereka habis-habisan. Dulu aku merasa diri sendiri cukup hebat, setelah sampai di tim pelatihan remaja provinsi, baru tahu selisihnya besar. Iya, kesadaran taktik para pemain senior sangat kuat. Dulu aku hanya asal menepis. Dulu aku bahkan tidak bisa membaca papan taktik. Sekarang akhirnya bisa mengikuti pergerakan. Kita harus berlatih keras, suatu hari nanti kita bisa berdiri di lapangan yang lebih besar. Kemajuan kalian sudah melebihi ekspektasi semua orang. Latihan 1 tahun lagi, pintu tim nasional pasti akan terbuka untuk kalian. Bersambung. Selamat, kamu diterima di tim nasional. Berasal dari sepak bola jalanan. Tim pelatihan remaja provinsi, gerakan-gerakan pamer itu tidak berguna di sini. Yang dibutuhkan tim nasional adalah disiplin. Bukan seperti main bola asal-asalan di lapangan liar, individualisme heroik. Jam 3 sore. Yang kalah dalam pertandingan internal tim langsung kembali ke tim pelatihan remaja provinsi. Jangan buang-buang sumber daya negara di sini.
Anjing liar juga ingin masuk ke dalam kelompok serigala. Mimpi. Apa itu? Semena-mena banget. Jangan banyak omong. Kalahkan mereka dengan bola. Begini saja, aku kira para juara dari tim provinsi sehebat apa. Menyerahlah, cepat minggat, biar masih ada harga diri. Masih ada 18 menit. Lupakan siapa mereka. Lupakan ini tim nasional. Bersambung. Semua awasi Arif baik-baik, 2 orang jaga dia. Kalian tidak kalah, mampu mengejar 2 gol dalam situasi sulit. Ketangguhan itu yang dibutuhkan tim nasional. Latihan besok seluruh taktik tim akan berpusat padamu. Pak, bagaimana Bapak bisa ke sini? Baju ini kusembunyikan selama 18 tahun. Saat terpaksa pensiun dulu, Semua barang kubakar. Hanya ini yang tersisa. kukira Takkan pernah kulihat lagi baju ini dipakai di lapangan. Pakai besok latihan. Anda pelatih Hadiliam? Kapten Fang, duo pedang sepak bola nasional dulu. Waktu kecil, aku lihat kalian main kualifikasi Piala Dunia. Kalian idolaku seumur hidup. Dulu kami lawan tim Korea, mereka jaga Pak Joko berdua. Lalu aku berbicara. Tim kalian belum pernah menang di Kota Kencana hari ini, sama saja Raja Sepak Bola Asia Timur, selalu kami. Dia ngomong apa sih? Apa sih yang dia bicarakan? Dasar bocah, jangan ambil pusing dengan sampah, lihat saja di lapangan. Duduk. Arif, ingat bola itu bundar selama peluit babak 2 belum berbunyi, masih ada kesempatan. Bapakmu dulu tidak pernah kalah melawan tim Goryeo. Kamu juga jangan kalah. Kita datang untuk menang. Untuk diri sendiri. Untuk keluarga. Dan untuk kita jutaan pendukung tim nasional di belakang kita. Betul. Babak kedua, kita lawan habis-habisan. Bersambung.
hati-hati. Harus segera ke rumah sakit. Arif harus menang. Kamu buta, dia sengaja menendang orang. Bersambung. Dokter Tim sudah memastikan Zhang Lei tidak bisa bermain musim ini. Mulai besok Arif, kamu resmi menjabat sebagai kapten tim nasional. Dan Gendut, kamu adalah untuk semua pertandingan kita selanjutnya, kiper utama. Pelatih, aku takut tidak bisa memimpin tim dengan baik. Aku belum pernah main di pertandingan resmi kiper utama. Bagaimana kalau aku tidak bisa menjaga gawang? Kapten bukan tanggung jawab satu orang, kiper juga bukan sendirian. Di belakang kalian ada semua saudara setim. Ada semua yang mendukung kalian. Kalian main dari lapangan liar sampai di sini. Bukan bakat yang membuat kalian sampai di sini, tapi semangat pantang menyerah. Selama berjuang sekuat tenaga, tidak ada yang akan menyalahkan kalian. Tenang saja, kami pasti akan berjuang sampai akhir. Pemain baru itu cukup menarik. Sayangnya, di hadapan tim matahari terbit kami yang besar, hanya seperti belalang yang menghalangi roda. Bersambung. Pelatih Rahmat, saya wartawan majalah olahraga nasional. Tim nasional dengan kekuatan baru berhasil bangkit. Cukup menang pertandingan ini, kita akan langsung lolos. Bagaimana menurut Anda menilai tim nasional yang berubah total ini? Berubah total? Hanya keberuntungan saja. Beberapa pemain baru bermain bagus, lalu berpikir mereka bisa terbang. Sepak bola tidak hanya mengandalkan semangat untuk menang. Sepak bola matahari terbit, kita sudah unggul puluhan tahun dari nasional. Kesenjangan ini tidak bisa dihapus oleh anak-anak muda. Kapten tim nasional Arif dalam performa bagus. Apakah Anda akan menyusun taktik khusus untuk menghentikannya? Tidak perlu. Seorang yang bahkan belum bermain di liga top. Tidak layak kita buang energi. Sudah puluhan tahun. Mereka tidak pernah mengalahkan kita. Dulu tidak, sekarang tidak, dan tidak akan pernah. Besok kita akan menang telak, buat mereka menunggu 4 tahun lagi. Ayo. Fokus semua.
Hanya itu kemampuan kalian? Cetak satu lagi di babak kedua. 3-0, kirim mereka pulang. Bersambung. Angkat kepalamu semua. Lihat saya. Tim Matahari Terbit menekan terlalu keras di babak pertama. Stamina mereka sudah habis. Kedua bek sayap mereka maju menyerang. Kecepatan kembali bertahan setidaknya 3-4 detik lebih lambat. Itulah satu-satunya jalan kita. Kevin, di babak kedua, kamu jaga 1 lawan 1. Nomor 13 mereka. Setelah merebut bola, cari Arif. Jangan tahan bola sedetik pun. Andi, jangan memaksakan dribble di sisi sayap. Saat lihat Arif pegang bola, langsung tusuk ke belakang. Bek tengah mereka lambat berputar. Sama sekali tidak bisa mengikuti. Si gemuk, jaga sudut dekat. Tembakan jarak jauh serahkan pada bek. Jangan mudah keluar. Mengerti. Gawang aman. 20 tahun lalu, Di lapangan ini juga, Saya bermain pertandingan yang persis sama. ketinggalan 0-2 tertekan sepanjang pertandingan. semua orang pikir kami pasti kalah. Tapi saat itu saya menemukan satu hal. Semakin bagus teknik tim, semakin takut pada perebutan bola nekat. Mereka takut cedera, takut salah, takut kalah, dan kehilangan muka. Sedangkan kita tidak punya apa-apa untuk hilang. Di babak kedua jangan takut salah. Mereka oper 100 kali, kita rebut sekali bisa gol. Mereka bermain sepak bola, kita bermain dengan nyawa. Ingat Arif, kamu adalah inti. Kamu yang atur. Andi, Kevin, pergerakan harus tegas. Jangan ragu. Saya pelatih Joko dan pelatih Lin. Di bangku pelatih, apapun yang terjadi, Kami bersama kalian. bahkan jika kalah, Kami tanggung bersama. Masih ada 45 menit. Bahkan jika merangkak, kita harus menyelesaikannya. 45 menit ini. Untuk diri kita sendiri, untuk semua yang tidak menyerah, penggemar kita. Berjuang. Mana bolanya? Pertandingan memasuki menit-menit akhir. Jangan buang tenaga. Kamu tidak bisa bertahan. Bersambung. Bayu jangan mempermalukan diri di sini. Si gemuk sialan. Bisa bertahan sendiri. Sekelompok orang lemah yang sekarat. Mas Arif, aku sudah berjanji padamu untuk menjaga gawang dengan baik. Bayu, apa yang kamu lakukan? Membiarkan para bodoh itu mencetak gol, sial. Umpan palsu ke belakang, tembak ke tengah. Para pemalas sekalian, bahkan prajurit cacat pun tidak bisa dihadang. Mustahil. Orang-orang ini, mereka berhasil menyamakan skor. Bersambung. Aku benar-benar harus bunuh si bodoh itu, sialan. Kalau tidak ada kiper cadangan, pertandingan ini akan dihentikan lebih awal. Aku masih kuat, ayo terus.
Dasar sampah semua, bahkan yang cedera pun tidak bisa kalian hadap. Kalau bola ini masih lolos, kalian semua mati. Pura-pura tembak, operan menipu sasaran serbu sisi lemah. Arif, andalkan kamu. Bersambung. Ayo Arif, giliranmu. Arif bangun, kita menang. Kita menang. Apa kita menang? Kamu yang mencetak gol di detik terakhir. Anak. Kau berhasil eksekusi taktiknya sangat bagus. Ayah bangga padamu. Kalian semua tidak berguna. Semua tidak berguna. Kemenangan yang sudah di tangan diberikan begitu saja. Penonton di depan layar kaca tanyakan pada diri kita sendiri. Orang yang menonton bola bersamamu, apakah masih berhubungan sekarang? Dirimu yang menonton bola, apakah keinginan yang pernah diucapkan sudah terwujud? Mengapa kita sangat mencintai olahraga sepak bola ini? Karena olahraga ini tidak hanya menunjukkan para pemain kisah perjuangan yang inspiratif, tetapi juga menitipkan kita, orang biasa, impian pahlawan dalam kehidupan biasa. Mas Arif, kita benar-benar lolos. Sudah kubilang aku bisa bertahan. Kita menang. Ini bukan akhir, ini adalah kita. Dan semua orang yang tidak pernah menyerah. Tamat.